Tanah leluhur suku Roh Es. Aula besar dipenuhi dengan nyanyian, tarian, dan musik seruling. Banyak ahli suku Ice Spirit saat ini berkumpul di dalam aula besar ini. Kekuatan roh tanpa batas berdenyut, menyebabkan ruang beriak. Namun, bahkan dalam perkumpulan ahli ini, 4 sosok di posisi kepala aula tidak diragukan lagi adalah titik fokus. Setiap kata atau tindakan mereka membuat banyak ahli di aula besar merasakan semacam tekanan yang sulit untuk dijelaskan. Di kursi kepala pusat aula besar adalah seorang penatua mengenakan jubah biru. Wajah sesepuh itu memancarkan cahaya biru, dan rasa dingin yang mengerikan menyebar dengan setiap gerakan yang dia buat, menyebabkan embun beku terus terbentuk di sekitarnya. Bahkan kekuatan roh yang telah berkumpul di sekelilingnya akan berubah menjadi pecahan kristal multiwarna yang mempesona karena ki dingin yang menakutkan. Setiap kali kekuatan roh dibekukan menjadi es, tetua akan menarik napas, dan menelannya ke dalam tubuhnya. Kekuatan roh tanpa batas sedikit melonjak di matanya. Seni surgawi dunia bawah es leluhur dengan cepat mendekati puncak kesempurnaan. Sementara tetua menunjukkan metode penyerapannya yang mendominasi, banyak anggota suku Roh Es peringkat tinggi di aula besar meledak dalam pujian. Kata-kata sanjungan tak henti-hentinya dikirim tanpa rasa malu. Ini karena tetua ini saat ini adalah praktisi paling kuat di suku Roh Es. Dia dikenal sebagai leluhur Roh Es, dan merupakan penguasa surgawi biru sejati. Dia memiliki reputasi tirani bahkan di dunia 1000 besar, dan juga merupakan pilar terbesar yang mendukung suku Roh Es. Leluhur Roh Es hanya tersenyum menanggapi sanjungan seperti itu. Dengan teman lama saya, setan salju di sini, seni surgawi dunia bawah es saya ini benar-benar tidak bisa dibanggakan. Saat dia berbicara, tatapannya yang tersenyum beralih ke 3 kursi di bawah. Di kursi paling kanan adalah seorang penatua dengan janggut putih dan rambut putih. Kulit lelaki tua ini seputih salju, sementara janggut putih panjangnya menggantung di hadapannya, membuatnya tampak seperti makhluk abadi. Ketika dia mendengar tawa leluhur Roh Es, dia juga tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Saudara Roh Es, orang tua ini tidak bisa memegang lilin untuk seni surgawi dunia bawah es Anda. Meskipun kata-katanya begitu, mata sesepuh berambut putih ini memiliki sedikit ekspresi tersenyum. Jelas bahwa pikiran batinnya tidak sepenuhnya sejalan dengan kata-katanya. Ekspresinya terlihat oleh semua orang, namun tidak ada yang tersinggung karenanya. Penatua ini bagaimanapun juga adalah seorang praktisi puncak yang terkenal di dunia 1000 besar. Dia dikenal sebagai orang tua setan salju, dan telah berteman dengan leluhur Roh Es selama bertahun-tahun. Leluhur Roh Es dan dia sama-sama kuat, dan tak satu pun dari keduanya lebih kuat dari yang lain. Kalian berdua orang tua jelas berniat menekan yang lain, namun kamu masih bertindak dengan cara yang munafik. Sementara pertukaran ini terjadi antara leluhur Roh Es dan orang tua setan salju, sebuah suara mengejek muncul dari samping. Itu tidak memberi wajah sama sekali dua penguasa surgawi yang sangat kuat. Jika ada orang biasa yang berbicara seperti itu, kemungkinan besar dia sudah lama menguap menjadi debu. Namun, leluhur Roh Es dan orang tua iblis salju hanya tertawa kecil ketika mereka mendengar ini, sebelum tatapan mereka beralih ke orang yang berbicara. Pembicaranya adalah seorang penatua yang tinggi dan kekar. Penatua ini mengenakan jubah hitam, sementara matanya bersinar ungu emas. Raungan naga sepertinya samar-samar bergema di dalam suaranya yang keras dan jelas. Sementara dia duduk di sana, tekanan yang menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa menyebar. Seolah-olah dia adalah naga yang mengerikan dan ganas. Lidah Dragon Sovereign masih sangat tajam setelah bertahun-tahun. Ice Spirit Ancestor menyeringai saat dia berbicara. Nada suaranya menunjukkan bahwa dia tidak keberatan dengan kata-kata ejekan tetua berjubah hitam yang kekar sama sekali. Itu karena tetua berjubah hitam ini adalah tetua agung dari suku naga 1000 besar dunia. Kecakapan bertarungnya luar biasa, dan tubuh aslinya adalah naga darah murni. Ini juga merupakan eksistensi yang sebanding dengan penguasa surgawi. Dia dikenal sebagai penguasa naga. Dragon Sovereign melengkungkan bibirnya dan berkata, kalian para Foge tua baru mencapai level Heavenly Sovereign setelah berkultivasi selama bertahun-tahun. Dibandingkan dengan Battle Emperor, kultivasi seperti itu mungkin juga dikenakan pada seekor anjing. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata kejam penguasa naga, leluhur Roh Es dan orang tua iblis salju tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Tatapan mereka yang agak iri diarahkan ke kursi paling kiri, menemukan sosok yang telah tersenyum pada mereka sejak awal. Sosok itu mengenakan jubah emas,
dan memancarkan aura yang megah dan mengesankan. Berbeda dengan leluhur roh es dan yang lainnya, penampilan orang ini agak muda. Wajahnya yang tampan seperti sarung belati, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Keanggunan ini membuatnya menjadi eksistensi yang paling mempesona di aula besar. Secara khusus, keindahan suku roh es tidak bisa tidak menatapnya dengan kerinduan. Mereka terus-menerus mengintip pria berjubah emas dengan wajah sedikit memerah. Jelas bahwa mereka telah terpesona oleh keanggunannya. Dibandingkan dengan monster tua seperti Ice Spirit Ancestor dan yang lainnya, pria berjubah emas ini berada di puncak kejayaannya. Meskipun pria berjubah emas ini adalah yang terakhir memulai perjalanan kultivasinya di antara mereka, bahkan tidak ada sedikit pun penghinaan di mata penguasa naga yang berlidah tajam ketika dia melihat yang pertama. Sebaliknya, ada kewaspadaan yang besar. Itu karena pria di depan mata mereka tidak hanya mencapai tahap penguasa surgawi pada usia yang begitu muda, tetapi selama beberapa tahun terakhir, dia telah melakukan perjalanan jauh dan luas untuk menantang orang lain, dan tidak menderita satu kekalahan pun. Oleh karena itu, gelarnya yang mendominasi dan tak tertandingi sebagai kaisar pertempuran di 1000 dunia besar. Jika itu 1 lawan 1, terlepas dari apakah itu leluhur roh es, orang tua setan salju atau penguasa naga, kemungkinan tidak ada dari mereka yang bisa mengalahkannya. Bakat Battle Emperor tidak ada bandingannya. Kemungkinan dia akan dapat membidik tingkat penguasa surgawi kelas suci di masa depan. Ini bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh orang tua seperti kita. Orang tua setan salju menghela nafas saat dia dengan iri berkomentar. Leluhur roh es dan penguasa naga merasakan hal yang sama. Penguasa surgawi dari 1000 besar dunia dibagi menjadi 3 kelas, kelas roh, kelas surgawi dan kelas saint. Semuanya saat ini berada di Spirit Grade. Battle Emperor tersenyum kecil dan berkata, The Saint Grade memang tujuanku. Saya percaya bahwa saya harus bisa mengambil langkah itu. Meskipun dia tersenyum saat berbicara, nada suaranya sangat ditentukan. Seolah-olah dia sangat percaya diri, dan aura dominan yang samar terungkap. Tidak ada yang menyangkal kesombongan seperti itu. Sebaliknya, mereka percaya bahwa dia memiliki tekad yang kuat. Ini karena dia memang memiliki kualifikasi. Desir. Sementara suasana di aula besar berada di puncaknya, seberkas cahaya tiba-tiba melesat masuk dari luar. Pada akhirnya, itu berubah menjadi burung es kecil yang mendarat di bahu Ice Spirit Ancestor dan mulai berkicau tanpa henti. Setelah mendengar kicau burung es kecil itu, ekspresi awalnya tersenyum di mata leluhur roh es tiba-tiba menjadi gelap, saat tekanan kuat yang tak terlihat menyebar. Aula besar yang awalnya meriah segera menjadi sunyi senyap. Penghormatan terungkap di mata banyak ahli suku roh es saat mereka melihat ke arah leluhur mereka. Satu-satunya 3 yang tidak terpengaruh oleh leluhur roh es adalah 3 penguasa surgawi, kaisar pertempuran, penguasa naga, dan orang tua setan salju. Apa itu? Orang tua setan salju bertanya. Kulit leluhur Ice Spirit sedikit jelek saat dia mendengus. Seorang pria arogan yang bodoh dari alam bawah sebenarnya memiliki delusi meminjam tablet Ice Spirit suku Ice Spirit saya untuk menghidupkan kembali istrinya. Apakah dia tidak tahu bahwa tablet roh es adalah harta pamungkas sukuku? Itu akan menderita setiap kali digunakan, bagaimana bisa dipinjamkan kepada orang luar? Petik 2. Orang tua ini telah berulang kali menolak permintaannya. Tidak terduga bahwa orang ini tidak hanya menolak untuk mundur, tetapi juga memiliki keberanian untuk secara paksa masuk ke tanah leluhur suku roh es saya. Kesombongan seperti itu. Menjelang akhir, leluhur roh es sudah meledak dalam kemarahan. Ki dingin yang menakutkan muncul di sekujur tubuhnya, dan suara benda yang dibekukan muncul di aula besar. Membobol secara paksa tanah leluhur. Orang dari alam bawah ini memang arogan. Orang tua setan salju yang lainnya saling bertukar pandang, sebelum mereka tertawa kecil. The Great Thousand Worlds adalah titik berkumpulnya pesawat-pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Dengan demikian, para ahli 1000 besar dunia akan memandang mereka yang berasal dari alam yang lebih rendah dengan jijik. Bagaimana mungkin mereka tidak tertawa ketika mereka mendengar bahwa orang yang sembrono dari pesawat yang lebih rendah benar-benar bermaksud untuk masuk ke tanah leluhur suku roh es. Dengan leluhur roh es yang mengawasi suku roh es, bahkan serangan bertenaga penuh dari penguasa surgawi tidak akan berhasil. Ekspresi Ice Spirit Ancestor gelap. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya, dan cermin es terbentuk di depan mereka. Sebuah tablet es kuno diam-diam menjulang di dalam cermin es. Orang tua ini ingin melihat siapa di sukuku yang akan menikah dengan petani seperti itu. Dengan jentikan jarinya,
cahaya dingin mendarat di Ice Spirit Tablet, dan cahaya es langsung berkedip di atasnya. Pada akhirnya, cahaya menyatu, dan sosok cantik berangsur-angsur muncul. Mata sosok itu tertutup rapat, dan rambut panjangnya bersinar dengan cahaya biru es. Ekspresinya sedingin es, tapi dia sangat cantik, sementara aura samar namun sangat dingin menyebar darinya. Banyak yang menjadi terengah-engah ketika melihat sosok cantik ini mendarat di mata mereka. Selanjutnya, pemimpin suku cabang suku Roh Es mengerutkan kening, tetapi akhirnya menggelengkan kepala ke arah leluhur Roh Es, menunjukkan bahwa wanita ini bukan bagian dari suku mereka. Bukan bagian dari sukuku. Leluhur Roh Es terkejut ketika dia berbicara dengan takjub, lalu bagaimana fragmen jiwanya muncul di tablet Roh Es. Hanya garis keturunan kerajaan dari sukuku yang memiliki kualifikasi ini. Berbagai pemimpin suku cabang saling memandang. Beberapa saat kemudian, seseorang berbicara dengan nada merenung. Tercatat dalam arsip leluhur kita bahwa pernah ada cabang dari garis kerajaan yang memisahkan diri dari suku Roh Es kita di masa lalu. Kemudian tidak ada kabar dari mereka, dan diyakini bahwa mereka telah dimusnahkan. Wanita ini mungkin milik cabang tertentu itu. Petik 2. Hanya setelah mendengar ini leluhur Roh Es mengangguk, dan dengan dingin berkata, karena mereka telah memisahkan diri dari suku, jangan pernah berpikir untuk menggunakan suku Roh Es untuk bangkit kembali. Bakat fragmen jiwa ini luar biasa. Jika Ais Tua merasa itu merepotkan, tolong berikan itu pada diriku yang rendah hati. Aku pasti akan mengurusnya dengan baik. Pada saat ini, mata Kaisar Pertempuran tiba-tiba menjadi sedikit cerah saat dia menatap sosok cantik di dalam tablet Roh Es dan berkata. Leluhur Roh Es tercengang. Segera setelah itu, dia ingat bahwa Kaisar Pertempuran adalah seseorang yang menghargai keindahan. Dia segera melambaikan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, jika Battle Emperor tertarik, orang tua ini akan memberikan fragmen jiwa ini kepadamu setelah penyusup itu ditangani. Itu pasti sepadan jika sebuah fragmen jiwa belaka dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dengan Kaisar Pertempuran. Battle Emperor terkekeh setelah mendengar ini dan menjawab, kalau begitu aku harus berterima kasih pada Ais Tua. Jika bantuan saya diperlukan, jangan ragu untuk bertanya. Di sampingnya, orang tua setan salju dan penguasa naga juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka akan memberikan bantuan mereka. Bagaimanapun, suku Roh Es sangat kuat, dan bermanfaat untuk memiliki hubungan yang lebih dekat dengan mereka. Ice Spirit Ancestor menyeringai saat melihat ini, orang tua ini berterima kasih atas niat baikmu. Namun, seorang petani belaka dari pesawat yang lebih rendah tidak layak untuk perhatian Anda. Anda hanya perlu menonton dari belakang. Petik 2. Setelah berbicara, dia dengan dingin melihat ke arah para pemimpin cabang suku Roh Es, dan tersenyum dingin, aktifkan susunan besar. Orang tua ini ingin melihat dengan tepat di mana orang dari alam bawah ini menemukan keberanian untuk masuk ke tanah leluhur suku Roh Es saya. Petik 2. Dipahami. Di aula besar, banyak ahli suku Roh Es segera merespons. Mereka berubah menjadi kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan melesat maju. Dalam sekejap, kekuatan roh yang menakutkan melonjak di domain suku Roh Es saat lapisan lingkaran cahaya es menyebar. Ki dingin di pintu masuk ke domain tanah leluhur seluas laut, dan tampaknya membekukan ruang itu sendiri, sementara sosok yang tak terhitung jumlahnya berdiri di udara sekitarnya. Kekuatan roh berdenyut seperti jaring yang tak terhindarkan, sepenuhnya menyelimuti area dalam jarak 100.000 kaki. Sebuah teratai es naik di udara di belakang mereka. Ice Spirit Ancestor duduk di atasnya, saat dia dengan dingin melihat pintu masuk ke domain tanah leluhur. Semua pertahanan tanah leluhur telah sepenuhnya diaktifkan pada saat ini. Selanjutnya, dengan leluhur Roh Es di sini, bahkan penguasa surgawi hanya akan bisa mundur dalam kekalahan. Seluruh area diam sementara hawa dingin yang pahit turun. Itu adalah hawa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tanpa akhir. Para ahli dari suku Roh Es terfokus pada pintu masuk. Ki dingin melanda daerah itu. Tiba-tiba, mata Ice Spirit Ancestor menyipit, dan tatapan tajamnya mengarah ke pintu masuk tanah leluhur, hanya untuk melihat riak-riak kekerasan muncul. Dia benar-benar berani datang, benar-benar orang bodoh yang ceroboh. Kemarahan Ice Spirit Ancestor mencapai puncaknya saat dia berkata dengan muram. Ki dingin terbentang saat langkah kaki samar seseorang yang berjalan di udara terdengar. Tatapan para ahli suku Roh Es yang tak terhitung jumlahnya berkumpul, dan mereka menyaksikan sosok secara bertahap muncul dalam ki dingin yang tak ada habisnya. Sosok itu berdiri tegak dan lurus,
sementara auranya tak terduga seperti jurang yang dalam. Petir menyebar dari tongkat kaisar petir yang dia pegang. Ekspresinya mirip dengan sumur kuno saat dia berdiri di depan para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari suku roh es. Selanjutnya, sebuah suara bergema di dalam domain tanah leluhur. Lindong dari alam bela diri datang mengunjungi suku bangsawan ini untuk meminjam tablet roh es. Pintu masuk ke tanah leluhur suku roh es. Rasa dingin yang menusuk tulang menyelimuti daratan. Ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di berbagai tempat di langit, membentuk barisan roh yang sangat besar. Tekanan yang tak terlukiskan menyebar dari susunan roh ini, bahkan menyebabkan ruang itu sendiri bergetar. Namun, meskipun dengan pengaturan yang begitu serius, banyak ahli suku roh es masih merasakan jantung mereka berdebar sedikit lebih keras ketika mereka melihat sosok itu perlahan berjalan dari pintu masuk yang jauh ke tanah leluhur. Bahkan di hadapan hampir seluruh kekuatan suku roh es, mereka dapat melihat bahwa masih tidak ada ketakutan di wajah sosok itu. Matanya yang tenang dan tanpa emosi memberi mereka perasaan tidak nyaman. Beberapa jarak di belakang barisan besar, murid Ice Spirit Ancestor sedikit menegang saat dia melihat sosok itu. Segera setelah itu, suaranya yang dingin tiba-tiba terdengar, "Hentikan penyusup." Suaranya mengandung kekuatan roh yang tak terbatas, dan terdengar seperti lonceng besar. Saat bergema, ketakutan di hati semua ahli suku roh es menghilang. Bagaimanapun, leluhur mereka adalah penguasa surgawi. Hentikan penyusup. Oleh karena itu, semua ahli suku roh es berteriak keras pada saat ini. Suara yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan bergemuruh di seluruh area. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Sosok itu akhirnya berhenti, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya menembus susunan besar di depannya, dan langsung melihat ke arah leluhur roh es. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Lindong dari alam bela diri telah datang ke suku bangsawan ini dengan harapan dapat meminjam tablet roh es. Hutang besar ini tidak akan terlupakan." Wajah Ice Spirit Ancestor tetap tanpa ekspresi ketika dia mendengar ini. Matanya sedikit menunduk saat dia menjawab, "Orang tua ini sudah tahu niat dari dirimu yang terhormat. Namun, tablet roh es adalah harta pamungkas sukuku. Setiap penggunaan akan menyebabkan kerusakan besar padanya. Oleh karena itu, orang tua ini tidak dapat meminjamkannya kepada orang luar." Suaranya tidak simpatik, dan nadanya tidak terlalu sopan. Namun, penolakannya agak jelas. Setelah mendengar tanggapan Ice Spirit Ancestor, kekecewaan melintas di wajah Lindong. Segera setelah itu, dia dengan ringan menarik napas dan berkata, "Kalau begitu aku harus melakukan pelanggaran terhadapmu. Mungkin, suku roh es memang memiliki kesulitan, tapi ini bukan sesuatu yang dia pedulikan. Satu-satunya hal yang dia tahu, adalah bahwa tablet roh es adalah satu-satunya kesempatan untuk menghidupkan kembali istrinya. Dia bisa menebus kerusakan pada Ice Spirit Tablet melalui cara lain, tapi dia pasti perlu meminjamnya. Tidak masalah apakah suku roh es mau atau tidak." Gemuruh. Ketika kata terakhirnya terdengar, kilat yang tampaknya tak berujung meledak dari tongkat kaisar petir di tangannya. Petir mengamuk melingkari tubuhnya. Setiap baut penuh dengan kekuatan penghancur. Kurang ajar. Cahaya dingin di mata Ice Spirit Ancestor berkobar saat dia mencibir. "Suku Ice Spiritku telah berdiri tegak di 1000 dunia besar selama jutaan tahun. Badai macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Memikirkan bahwa orang bodoh dari alam bawah sepertimu benar-benar berani membobol suku roh esku dan mengambil tablet roh esku." Petik 2. Orang-orang dari sukuku, usir penyusup ini. Dipahami. Setelah mendengar kemarahan leluhur roh es, para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya segera merespons. Suara mereka seperti gelombang raksasa setinggi ratusan ribu kaki yang menyapu daerah itu. Itu membawa serta tekanan tanpa akhir yang saat itu menabrak sosok tunggal yang lemah di kejauhan. Gemuruh. Namun, tekanan luar biasa itu benar-benar memudar seperti asap ketika berada 100.000 kaki dari Lindong. Itu tidak mampu mendekatinya. Hati para ahli suku roh es menggigil ketika mereka melihat ini. Mereka tidak berani gegabah, dan dengan cepat membentuk segel dengan tangan mereka. Segera, kekuatan roh es yang menakutkan berlari ke langit. Kekuatan roh es yang luas berkumpul bersama karena susunan yang sangat besar. Beberapa napas kemudian, itu berubah menjadi lebih dari 1000 naga es raksasa. Setiap naga mengeluarkan aura dingin tak berujung yang membekukan bahkan ruang itu sendiri. Mengaum, raungan lebih dari 1000 naga raksasa bergemuruh pada saat ini. Detik berikutnya,
naga-naga itu berkerumun. Napas naga yang luar biasa sepertinya menutupi langit dan tanah saat mereka meledak ke arah Lindong. Lindong mengangkat kepalanya dan menatap pemandangan yang luar biasa ini, tapi ekspresinya tidak berubah. Selanjutnya, dia dengan ringan menginjak kakinya. Ledakan, petir yang menyilaukan dengan panik membentang dengan Lindong sebagai pusat gempa, dan petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti hujan deras. Pada akhirnya, mereka bentrok melawan banyak naga es raksasa. Ledakan, ledakan, petir dan es bertabrakan dengan gila-gilaan. Naga es terus-menerus hancur satu persatu, sementara kilat sepertinya mengalir tanpa henti. Gelombang kejut kekuatan roh kekerasan menghancurkan daerah itu, menyebabkan kantong-kantong ruang runtuh. Lindong bahkan tidak melirik ledakan yang terjadi antara es dan kilat, saat dia berjalan lurus menuju barisan besar di depannya. Dalam rentang beberapa napas pendek, sosoknya sudah muncul dalam susunan yang dibentuk oleh banyak ahli suku roh es. Namun, tatapannya hanya melihat ke arah leluhur roh es. Meskipun susunan ini tangguh, itu jelas kurang dalam hal menghentikannya. Satu-satunya hal yang perlu dia perhatikan adalah leluhur roh es ini. Wajah banyak ahli suku roh es berubah muram ketika mereka melihat Lindong dengan mudah melewatinya. Pria ini benar-benar sedikit terlalu kuat. Kekuatan seperti itu pasti milik penguasa surgawi biru sejati. Mata es Spirit Ancestor sedikit menyipit ketika dia melihat ini. Segera setelah itu, dia berdiri di atas teratai es. Dengan tatapan tajamnya tertuju pada Lindong, dia perlahan berbicara. Untuk berani menerobos masuk ke suku es Spirit saya, sepertinya Anda memang memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu akan membayar harga karena meremehkan suku roh esku. Suhu langsung anjlok saat kata-kata leluhur roh es memudar, dan ki dingin biru es meliputi area itu. Ki dingin ini dipancarkan dari tubuh para ahli suku roh es, menyebabkan tempat itu berubah menjadi dunia yang membeku. Kekuatan es Spirit Ancestor akan sangat meningkat jika dia bertarung di dunia yang membeku ini. Ini adalah keuntungan dari lokasi yang menguntungkan. Cold Ki dengan panik berkumpul menuju Lindong, menyebabkan bahkan ruang itu sendiri dibekukan dan menjebak Lindong di dalamnya seperti penjara. Untuk menunjukkan betapa seriusnya kami menghargai Anda, saya akan membiarkan Anda mengalami hari ini salah satu dari 3 teknik pamungkas yang terkenal dari suku Ice Spirit saya. Leluhur roh es tahu bahwa teknik normal tidak ada gunanya melawan penguasa surgawi. Karena itu, dia tidak ragu menggunakan kartu truf saat dia menyerang. Teknik pamungkas, Seni Frost Abadi. Saat teriakan Ice Spirit Ancestor bergemuruh, jutaan balok es tiba-tiba melesat keluar dari Cold Ki yang tak berujung. Balok ini menembus ruang, dan menembak ke tubuh Lindong. Banyak ahli suku roh es menyaksikan es biru es dengan cepat menyebar di tubuh Lindong dengan kecepatan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Hanya dalam beberapa saat, itu benar-benar membekukan Lindong. Es berkumpul dan berubah menjadi gunung es raksasa berukuran beberapa ratus ribu kaki. Tubuh Lindong membeku di kedalaman gunung ini. Para ahli suku roh es diam-diam menghela nafas lega ketika mereka melihat ini. Teknik pamungkas suku roh es mereka adalah teknik penyegelan. Setelah seseorang disegel, tubuh dan kekuatan rohnya akan langsung dibekukan. Akan sulit bahkan bagi penguasa surgawi untuk melarikan diri. Selama bertahun-tahun, tidak diketahui berapa banyak ahli puncak yang menderita karena teknik penyegelan leluhur roh es mereka. Kali ini, Lindong dari Martial Realm tidak terkecuali. Leluhur roh es memandang gunung es yang megah dan berkata dengan suara serius, segel ini akan bertahan selama 1 tahun, dan secara otomatis akan rusak setelah itu. Anda akan tinggal di sini selama 1 tahun sebagai hukuman karena menerobos masuk ke suku roh es saya. Petik 2. Setelah berbicara, dia bermaksud untuk pergi. Retakan. Namun, saat dia hendak berbalik, leluhur roh es tiba-tiba mendengar suara retakan samar dari kedalaman gunung es. Dia segera mengangkat kepalanya, dan pupilnya menegang ketika dia samar-samar melihat kilat menyambar di kedalaman gunung es. Kekuatan rohnya belum disegel. Setelah melihat adegan ini, ekspresi Ice Spirit Ancestor langsung berubah. Dia tidak percaya, bahkan kekuatan roh penguasa surgawi akan disegel, dan tidak akan dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Namun, mengapa kekuatan roh Lindong ini tidak sepenuhnya disegel? Cah-cah, cah-cah. Sementara keterkejutan memenuhi hati Ice Spirit Ancestor, kilat di kedalaman gunung semakin ganas. Detik berikutnya, suara ledakan teredam perlahan menyebar dari kedalaman gunung es. Simbol leluhur petir, pemecah teknik petir surgawi. Ledakan,
Dalam sekejap, kilat yang tak terlukiskan dengan gila-gilaan terbentang dari kedalaman gunung es dengan cara yang luar biasa dan liar seolah-olah telah berubah menjadi kilat yang menandai akhir zaman. Setiap halangan atau rintangan dihancurkan sepenuhnya dengan cara tirani dimanapun ia menyebar. Di bawah kekuatan seperti itu, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di gunung es raksasa. Pada akhirnya, itu meledak dengan ledakan keras. Fragmen es menari-nari di langit saat para ahli suku roh es yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Seni beku abadi dari leluhur mereka sebenarnya telah dipatahkan secara paksa. Monster macam apa orang ini? Saat Ice Spirit Ancestor menatap kehancuran yang disebabkan oleh petir, ekspresinya berubah menjadi sangat serius, sementara ketakutan melintas di matanya. Memikirkan bahwa kekuatan roh petir yang dikultivasikan oleh orang ini sebenarnya telah mencapai tingkat tirani seperti itu. Di bawah tatapan berat Ice Spirit Ancestor, kilat melingkar dan berputar di sekitar sosok pengelasan tongkat petir, saat perlahan berjalan keluar dari sisa-sisa gunung es. Saat mata mereka tertuju pada sosok ini, terlepas dari apakah itu banyak ahli suku roh es atau leluhur roh es, masing-masing dari mereka mulai merasakan tekanan besar pada saat ini. Karena mereka akhirnya mulai mengerti betapa kuatnya pria yang berani menerobos masuk ke suku roh es mereka sendirian. Cerita sisi suku roh es 4. Ki dingin meliputi tanah. Petir melingkar dan berputar di sekitar sosok yang memegang tongkat kerajaan saat dia perlahan berjalan ke depan. Angkasa seolah bergidik setiap kali kakinya mendarat di tanah, menciptakan riak yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Mata banyak ahli suku roh es dipenuhi dengan ketakutan. Tekanan yang diberikan angka ini kepada mereka benar-benar terlalu berlebihan. Itu sangat hebat bahkan, leluhur roh es tidak pernah memberi mereka perasaan seperti itu. Ada juga kewaspadaan dan kesedihan di mata Ice Spirit Ancestor saat dia menatap sosok Lindong. Bahkan dia bisa merasakan sepotong bahaya dari tubuh yang terakhir. Di bawah banyak tatapan ketakutan, langkah kaki Lindong terhenti. Dia melihat ke arah leluhur roh es, saat dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di sekitar tongkat kaisar petir yang terkekeh, dan berbicara dengan suara yang agak datar, seseorang harus selalu membalas kebaikan orang lain. Karena suku roh es telah menyambutku dengan sangat hangat, terimalah seranganku yang terhormat ini. Dia sudah tahu bahwa negosiasi damai tidak berguna sehubungan dengan suku roh es ini. Karena ketulusan tidak berpengaruh, kekuatan harus digunakan. Ceh-ceh, kata-kata instan Lindong memudar, petir melingkari tubuhnya tiba-tiba meletus dengan cara yang gila. Seperti badai, itu memenuhi area dalam radius beberapa ratus ribu kaki di sekitarnya. Guntur bergemuruh di daerah itu, dan tanda-tanda runtuh bisa terlihat. Bubarkan arai. Murid Ice Spirit Ancestor menegang saat melihat ini, dan dia berteriak dengan keras. Setelah mendengar ini, banyak ahli suku roh es, yang semula menyiapkan barisan untuk menghentikan Lindong, buru-buru mundur. Ini karena mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya serangan khusus Lindong ini. Dengan pengecualian penguasa surgawi, bahkan tulang penguasa duniawi yang sempurna tidak akan tersisa jika dia tertangkap di dalamnya. Gemuruh. Saat banyak ahli suku roh es mundur, sinar intens tiba-tiba meledak dari kilat di sekitar Lindong. Pada awalnya, cahaya petir dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan. Beberapa napas kemudian, itu berubah menjadi awan guntur hitam tebal yang tak tertandingi yang menjulang di langit di atas. Petir terakumulasi di dalam awan. Meskipun tidak ada guntur yang dipancarkan, keheningan yang aneh menyebabkan seseorang merasa sedikit tidak nyaman dan ketakutan. Awan guntur hitam tebal tercermin di mata Lindong. Dia dengan ringan mengetuk tongkat kaisar petir di tanah, saat suara lembut perlahan keluar dari mulutnya, tangan kaisar petir berdebar. Awan guntur menggeliat saat tangan hitam raksasa tiba-tiba terulur dari dalam. Tangan raksasa itu tertulis dengan rune petir aneh yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap rune sepertinya mengandung petir mengamuk yang tak ada habisnya. Hampir kehancuran seperti riak menyebar dari tangan raksasa. Saat itu muncul, tangan itu menghancurkan kehampaan, muncul di atas leluhur roh es saat itu dengan kejam memukul ke bawah. Ledakan, bahkan sebelum serangan itu mendarat, ruang dalam area 1000 mil leluhur roh es benar-benar hancur. Fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, namun, fragmen ruang yang setajam senjata tingkat dewa ini dengan cepat berubah menjadi kehampaan oleh kekuatan yang hampir dimusnahkan. Seolah-olah tangan itu adalah pembawa berita Armageddon yang sebenarnya. Ice Spirit Ancestor mengangkat kepalanya dan melihat telapak tangan petir hitam yang hampir menelannya,
saat ekspresi muram muncul di wajahnya yang sudah tua. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan serangan biasa Lindong akan mencapai tingkat seperti itu. Dalam menghadapi serangan seperti itu, bahkan seseorang yang sekuat leluhur Roh Es tidak berani gegabah. Tangannya segera membentuk segel, dan pakaiannya berkibar meski tidak ada angin. Lengan bajunya tiba-tiba melebar pada saat ini, dan salju tak berujung melolong saat terbang keluar. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi dunia es dan salju di sekelilingnya. Teknik pamungkas, kubah Dewa Es yang tidak dapat dipadamkan. Saat teriakan Ice Spirit Ancestor terdengar, salju yang tak berujung mulai berkumpul bersama dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam beberapa tarikan napas, itu berubah menjadi kubah es yang sangat besar di langit di atas. Kubah itu setebal gunung, dan tampaknya mampu menahan semua yang dunia bisa lemparkan padanya. Kekuatan pertahanannya yang kuat sudah cukup untuk membuat penguasa surgawi yang normal tidak berdaya. Jelas bahwa dalam menghadapi serangan Lindong, bahkan leluhur Roh Es tidak berani sedikit pun lalai, dan langsung mengeluarkan teknik pamungkas suku Roh Es mereka. Ledakan, kubah es yang menyelimuti daratan muncul. Namun, tangan petir tidak melambat sama sekali, dan terus menyapu ke bawah. Pada akhirnya, itu menghantam kubah es dengan keras di bawah tatapan gemetar dari para ahli suku Roh Es yang tak terhitung jumlahnya. Tanpa diduga, tidak ada suara yang muncul pada saat tumbukan. Ini karena kilat tak berujung telah memancar keluar dari tangan petir, dan mengikis kekuatan Roh Es di kubah es. Demikian pula, kekuatan roh yang sangat dingin meledak dari kubah es, dan berusaha membekukan petir. Dua kekuatan kolosal tampaknya menemui jalan buntu pada saat itu juga. Namun, ketika Lindong mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan ini, tongkat kaisar petir di tangannya sekali lagi dengan ringan mengetuk tanah, saat suara samar bergema, hancurkan. Bang! Pada saat ini, seolah-olah 100.000 petir meraung marah. Guntur yang memekakkan telinga mengguncang tanah, saat cahaya petir hitam mengalir dari telapak tangan raksasa seperti banjir yang mengerikan. Kubah es yang tidak bisa dihancurkan secara paksa oleh cahaya petir. Wajah para ahli suku Roh Es yang tak terhitung jumlahnya menjadi pucat karena teror. Teknik pertahanan terkuat leluhur mereka sebenarnya dihancurkan oleh satu telapak tangan dari Lindong. Monster macam apa dia? Banyak ahli suku Ice Spirit melihat sosok Lindong dengan ngeri dan putus asa. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat leluhur mereka menderita kehilangan seperti itu. Ledakan, kubah es besar yang tak tertandingi benar-benar hancur. Saat salju menari di langit, sosok menyedihkan terlempar beberapa puluh ribu kaki ke belakang, sebelum dia perlahan menstabilkan tubuhnya. Saat leluhur Roh Es memantapkan tubuhnya, dia mengangkat kepalanya dan melihat sosok yang bermandikan kilat. Ekspresi keheranan tanpa sadar muncul di wajahnya yang sudah tua. Dia juga tidak menyangka bahwa teknik pertahanan terkuatnya akan sangat menyedihkan di hadapan Lindong. Orang ini adalah musuh yang tangguh. Lengan Ice Spirit Ancestor meledak pada saat ini. Dia menatap sosok Lindong dan menggertakkan giginya, sebelum sosoknya tiba-tiba berubah menjadi sinar cahaya bersalju yang melesat menuju kedalaman tanah leluhur suku Ice Spirit. Banyak ahli suku Roh Es melarikan diri ketakutan ketika mereka melihat bahwa bahkan leluhur mereka telah mundur. Lindong tidak peduli dengan mereka, dan hanya menatap sosok melarikan diri Ice Spirit Ancestor. Dia mengencangkan cengkeramannya pada tongkat kaisar petir, dan berjalan menuju kedalaman tanah leluhur suku Roh Es. Astaga, sinar cahaya yang telah diubah leluhur Roh Es menembus udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan aula besar di kedalaman tanah leluhur. Pada saat ini, tiga sosok berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di luar aula. Ini adalah tiga tamu yang diundang oleh Ice Spirit Ancestor. Orang tua setan salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran. Ketiganya sedikit terpana ketika mereka melihat sosok leluhur Roh Es yang compang camping. Untuk mendorong leluhur Roh Es sejauh ini di suku Roh Es, tampaknya penyusup ini memang agak kuat. Tiga teman lama, tolong tunda orang yang tangguh itu sampai orang tua ini mengaktifkan benda suci dan menekannya. Ketiganya bertukar pandang. Orang tua setan salju adalah yang pertama tertawa, mungkin juga, orang tua ini tertarik untuk mengetahui seberapa ganasnya yang dari pesawat yang lebih rendah. Memikirkan bahwa dia benar-benar berani berperilaku begitu kejam di suku Roh Es. Petik 2. Dragon Sovereign juga mengangguk, sudah lama sejak lelaki tua ini bertemu dengan individu yang begitu liar. Saat mereka berbicara, mereka melihat ke arah Battle Emperor.
Meskipun yang terakhir telah berkultivasi untuk waktu tersingkat di antara mereka, kekuatan pertempurannya memang luar biasa. Ketika dia melihat tatapan mereka, Battle Emperor samar-samar tersenyum dan berkata, "Karena leluhur telah mengundang saya pasti akan membujuk pelanggar untuk segera mundur. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian bertiga." Leluhur Roes sangat senang. Ketiganya tertawa dan mengangguk, sebelum sosok mereka bergerak, berubah menjadi sinar cahaya yang terbang ke langit. Sementara itu, leluhur Roes menuju bagian terdalam dari suku Roes. Ki dingin meliputi tanah sebagai sosok bermandikan petir maju dengan cara yang tidak tergesa-gesa. Ketika dia lewat, seolah-olah dewa petir telah turun, membawa serta guntur yang memenuhi langit. Anggota suku Roes yang tak terhitung jumlahnya di domain itu menggigil di bawah aura guntur yang perkasa ini. Sosok Lindong yang maju tiba-tiba terhenti. Ruang melengkung di depannya, dan tiga sosok muncul dengan sekejap. Tiga penguasa surgawi. Saat dia melihat ketiga sosok itu, mata Lindong sedikit menyipit. Memikirkan bahwa suku Roes memiliki fondasi yang begitu kuat. Anak kecil yang bodoh, beraninya kamu bersikap begitu kejam di suku Roes. Mata orang tua setan salju itu seperti listrik. Ruang membeku menjadi es hitam dimanapun dia melihat saat dia berteriak dengan keras. Lengan Dragon Sovereign disilangkan di dadanya. Meskipun dia tidak berbicara, aura naga yang menakutkan menyapu tanah. Battle Emperor berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya. Dia melirik Lindong, dan samar-samar tersenyum saat dia mengucapkan, "Aku akan memberimu 10 napas untuk meninggalkan tanah leluhur suku Ice Spirit." Tiga penguasa surgawi menjulang di depan Lindong seperti gunung yang megah. Ini adalah pemandangan yang membuat seseorang tidak bisa bernapas. Praktisi suku Ice Spirit yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan ini dari jauh. Ketika mereka melihat tiga penguasa surgawi menghentikan Lindong, mereka tanpa sadar menghela nafas lega. Di hadapan tiga penguasa surgawi, tidak peduli seberapa liar Lindong, dia harus dihentikan dan dipaksa untuk mundur, kan? Sementara mereka menghibur pikiran seperti itu, Lindong pertama mengerutkan kening saat dia melirik tiga penguasa surgawi. Selanjutnya, tongkat kaisar petir di tangannya terbanting keras ke tanah. Guntur bergemuruh saat dia menyatakan dengan suara rendah, "Buat jalan, buat jalan." Aura yang tak terlukiskan menyertai suara yang dalam saat menggelegar di seluruh negeri. Guntur bergemuruh terus-menerus, dan rasanya seolah-olah tanah itu bergetar. Guntur memenuhi langit saat melonjak, sementara ekspresi trio orang tua setan salju sedikit menjadi gelap. Benar-benar berani, orang tua setan salju dengan dingin mendengus. Dia jelas tidak pernah membayangkan, bahwa bahkan di hadapan mereka bertiga, pria di depan mata mereka tidak akan menunjukkan sedikit pun tanda mundur. Sepertinya seseorang sudah terbiasa melakukan apa yang dia inginkan di alam bawah. Dragon Sovereign berkata dengan dingin, "Mereka telah melihat individu yang sama berkali-kali. Sebagian besar ahli dari alam bawah yang mampu menghancurkan belenggu dimensi, dan tiba di 1000 dunia besar, adalah praktisi puncak alam mereka, dan seringkali, penguasa tertinggi. Namun, ketika orang-orang ini, yang terbiasa menjadi penguasa tertinggi di alam bawah mereka masing-masing, tiba di 1000 besar dunia yang berjumlah sebanyak bintang di langit, mereka tidak dapat menahan sikap masa lalu mereka, dan masih percaya bahwa mereka tak tertandingi. Orang-orang bodoh seperti itu seringkali menjadi bahan lelucon di 1000 besar dunia. Dari apa yang bisa dilihat oleh Dragon Sovereign, Lindong ini jelas merupakan contoh lain. Sepertinya kamu tidak dapat menangkap bahkan kesempatan terakhir ini. Benar-benar bodoh." Battle Emperor juga menggelengkan kepalanya, dan berbicara dengan nada menyesal. Alis Lindong sedikit berkerut. Dia melihat tiga penguasa surgawi yang menghalangi dia, dan perlahan berkata, "Apakah kamu benar-benar tidak akan menyerah?" Orang tua ini benar-benar ingin melihat apakah kamu memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Orang tua setan salju tertawa dingin. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan lengan bajunya, dan mereka dengan cepat membengkak. Salju hitam tak berujung dimuntahkan seperti badai. Dalam rentang beberapa napas, salju hitam memenuhi area itu. Angin setan salju. Kepingan salju hitam disertai dengan ki yang sangat dingin. Berbeda dengan dingin ekstrim Ice Spirit Ancestor, dingin ekstrim ini mengandung ki korosif yang sangat berbahaya. Setelah menyerang tubuh, ki dingin akan membekukan daging, sementara ki korosif diam-diam menggerogoti kekuatan roh seseorang. Secara keseluruhan, itu agak mendominasi. Kepingan salju hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan naik ke udara.
Seperti angin kencang berbentuk ular piton, ia melesat lurus ke arah Lindong. Di sepanjang jalannya, kantong-kantong ruang membeku tanpa suara, sementara es hitam menyebar dari dalamnya. Angin kencang yang terbentuk dari kepingan salju hitam dengan cepat meluas di mata Lindong. Namun, masih belum ada perubahan pada wajahnya yang bertekad. Tepat ketika badai salju hitam hendak menelannya, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam, sebelum mulutnya tiba-tiba terbuka lebar. Simbol leluhur api, nafas api. Api merah-merah liar dimuntahkan dari mulut Lindong seolah-olah itu adalah napas naga. Panas terik langsung menyapu tanah, mengusir dinginnya salju hitam yang ekstrim. Cah, bahkan ada magma yang mengalir di dalam napas naga merah seperti api. Itu berbenturan dengan salju hitam, dan suara mendesis segera muncul. Kabut menyelimuti daerah itu, sementara kepingan salju hitam dengan cepat menguap menjadi ketiadaan di bawah nyala api yang menyala-nyala. Kekuatan roh api. Orang ini adalah pembudidaya ganda api dan kilat. Setelah melihat Lindong memuntahkan api yang berisi kekuatan roh yang melimpah, ekspresi takjub tanpa sadar melintas di mata orang tua setan salju. Mereka telah melihat Lindong menampilkan kekuatan roh petir sebelumnya, namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa dia juga akan mahir dengan kekuatan roh api. Jari api petir. Sementara orang tua setan salju terkejut, tatapan dingin Lindong bergeser. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, jarinya mendorong ke depan ke udara kosong. Berdengung, ujung jarinya langsung berubah menjadi merah tua. Sepersekian detik kemudian, sinar merah selebar 100 kaki tiba-tiba melesat keluar. Riak yang sangat keras dan destruktif berdenyut di dalam cahaya merah. Cahaya merah melintas saat kantong-kantong ruang hancur. Setelah melihat serangan balik Lindong, orang tua setan salju mendengus dingin. Tangannya dengan cepat membentuk serangkaian segel, dan kepingan salju hitam dengan panik berkumpul ke arahnya. Dalam beberapa tarikan napas, salju berubah menjadi teratai salju hitam yang melindunginya di dalamnya. Bang! Sinar cahaya merah menembus ruang, dan tanpa ampun menabrak teratai salju hitam. Api dicurahkan dengan maksud untuk mencairkan teratai salju, sementara ki dingin yang tak ada habisnya dipancarkan dari yang terakhir dalam upaya untuk membekukan api. Kedua kekuatan ini terjebak dalam jalan buntu karena mereka terus mencoba untuk mengatasi yang lain. Berat, aku khawatir metode seperti itu tidak ada gunanya melawan orang tua ini. Orang tua setan salju mencibir di dalam teratai salju. Ekspresi ejekan melintas di mata Lindong. Dia dengan acuh tak acuh melirik orang tua setan salju, sebelum salah satu tangannya tiba-tiba membentuk segel, meledak. Hati-hati. Penguasa naga dan kaisar pertempuran di dekatnya merasakan bahaya yang akan segera terjadi, dan buru-buru berteriak. Ledakan. Namun, saat suara mereka terdengar, mengamuk tanpa cahaya petir yang sama keluar dari dalam lampu merah-merah. Cahaya petir dan cahaya merah bertabrakan, menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Seolah-olah kembang api yang megah telah meledak di langit. Di hadapan api dan cahaya kilat, lotus salju hitam langsung meledak. Orang tua setan salju juga terperangkap dalam serangan itu, dan dengan cepat ditelan oleh gelombang kehancuran. Tubuhnya langsung mulai meleleh karena kekuatan yang luar biasa. Namun, saat tubuhnya mulai meleleh, riak spasial muncul di dekatnya, dan tubuh orang tua setan salju muncul. Pakaiannya hangus hitam, dan sebagian besar rambutnya telah terbakar abis. Itu adalah tampilan yang agak menyedihkan. Wajah Snow Devil Old Man gelap, saat dia menatap Lindong dengan ganas. Jelas bahwa dia telah ditipu oleh Lindong sebelumnya. Siapa yang mengira bahwa spirit power petir mengamuk akan sangat tersembunyi di bawah eksterior spirit power api yang tak terbatas dari serangan jari Lindong. Kedua kekuatan roh saling bertabrakan, menciptakan ledakan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan. Orang ini memiliki beberapa kemampuan. Orang tua setan salju berkomentar dengan suara rendah. Setelah pertukaran mereka sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa pria itu, yang berani menerobos ke tanah leluhur suku roh es sendirian, memang tidak mudah untuk dihadapi. Dia memang sedikit mampu. Battle Emperor tertawa kecil, matanya berisi tampilan provokatif saat dia melihat Lindong, namun, usahamu ditakdirkan untuk sia-sia. Kecantikan yang ingin kamu hidupkan kembali telah diberikan kepada kaisar ini oleh leluhur roh es. Selama bertahun-tahun, Battle Emperor telah menghadapi musuh yang tak terhitung jumlahnya, namun semuanya benar-benar dikalahkan olehnya. Ini secara alami menjelaskan tingkah lakunya yang arogan. Oleh karena itu,
dia juga tidak terlalu memikirkan Lindong, dan dengan ceroboh memprovokasi yang terakhir. Namun, ada sesuatu yang belum dia pahami kali ini. Lawan ini berbeda. Kamu mencari kematian. Sebuah cahaya terang yang melotot ke batas melonjak di mata Lindong. Seperti elang, matanya terkunci pada Battle Emperor saat niat membunuh melonjak di wajahnya. Dia datang ke suku Roes untuk menghidupkan kembali istrinya. Kata-kata orang ini tidak diragukan lagi telah menyentuh skala kebalikannya. Ledakan, udara bergetar dengan cap dari kaki Lindong. Tubuhnya berubah menjadi kilatan petir yang melesat ke arah Battle Emperor dengan kecepatan yang sulit dideteksi dengan mata telanjang. Niat membunuh tersembunyi melonjak di bawah permukaan. Brat, jangan pikirkan itu. Namun, teriakan dingin tiba-tiba terdengar saat tubuhnya bergerak. Raungan naga yang memekakkan telinga bergema saat penguasa naga melolong ke langit, dan telapak tangannya tiba-tiba terayun keluar. Gemuruh, telapak tangannya dengan cepat membesar. Sepersekian detik kemudian, itu sudah berubah menjadi cakar naga emas besar yang ditutupi sisik naga yang mempesona. Itu dengan kejam memukul sambaran petir yang telah diubah Lindong. Serangan itu secara langsung mengubah area dalam jarak 100.000 kaki menjadi lubang hitam, dan gunung-gunung di bawah berubah menjadi jurang yang dalam. Cakar naga emas sepertinya menutupi langit saat turun. Sosok Lindong berubah lamban di udara, dan tatapannya jatuh pada cakar naga yang berisi kekuatan yang sangat menakutkan. Namun, dia tidak mundur. Sebaliknya, sosoknya menyerang langsung ke arah itu. Kamu mencari kematian. Dragon Sovereign dengan dingin mendengus saat melihat Lindong langsung menuju ke arah cakar naga yang menjulang. Dragon Sovereign bagaimanapun juga adalah naga biru sejati, dan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Setiap penguasa surgawi biasa yang berani berbenturan langsung dengan cakar naganya pasti akan terluka. Sebagai sosok Lindong melonjak ke atas, lampu hijau tiba-tiba mekar di tubuhnya. Raungan naga yang samar namun familiar sepertinya bergema dari dalamnya. Keterampilan naga terwujud surga hijau, cakar naga hijau. Lengan Lindong melebar saat menembus udara, sementara sisik naga hijau muncul, mengayunkan lengannya. Serangannya ini telah berubah menjadi cakar naga hijau. Cahaya hijau berputar-putar di sekitarnya saat berdenyut dengan aura yang tak berujung dan perkasa. Ledakan, kedua cakar naga raksasa itu bertabrakan di langit, dan suara gemetar bumi segera meletus. Gelombang kejut yang bisa dilihat dengan mata telanjang menyapu keluar seperti badai, beriak di seluruh area. Kedua cakar naga segera mundur setelah bentrokan. Meskipun cakar naga hijau telah dipukul ke bawah, beberapa sisik pada cakar naga emas telah hancur dan berubah menjadi debu emas yang memenuhi langit. Lindong menyentak lengan bajunya, dan lengan naganya kembali ke keadaan semula. Tatapannya yang tumpul melihat ke arah penguasa naga yang telah didorong menjauh. Kamu juga memiliki tubuh suku naga. Dragon Sovereign berteriak dengan mata penuh kebingungan. Naga sejati adalah kaisar dari suku naga, dan memiliki garis keturunan tertinggi. Namun, naga hijau yang Lindong telah ubah menjadi sebelumnya tidak sedikit pun ditekan oleh garis keturunannya. Itu malah mengeluarkan aura misterius. Orang ini kemungkinan telah mengolah tubuh suku naga di dataran rendah. Memikirkan bahwa dia telah mengolah tubuh suku naga dataran rendah ke tingkat yang tidak kalah dengan naga sejati. Benar-benar menakutkan, ekspresi Dragon Sovereign berfluktuasi tanpa batas. Ada jejak kewaspadaan tambahan dalam tatapannya saat dia melihat ke arah Lindong. The Great Thousand Words terhubung ke pesawat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Suku naga juga ada di dataran rendah ini. Namun, karena perbedaan tingkat energi alam, kuantitas dan kualitas anggota suku naga dari dunia 1000 besar adalah yang terbesar. Namun ini tidak diatur dalam batu. Seorang individu luar biasa yang telah mencapai puncak kultivasi akan dapat melanggar konvensi ini, dan mengejar atau bahkan melampaui anggota suku naga dari dunia 1000 besar. Tubuh suku naga Lindong tidak kalah dengan tubuh naga aslinya. Namun, Lindong mengabaikan kebingungan Dragon Sovereign. Cahaya dingin melintas di matanya saat dia melangkah maju. Ruang terdistorsi, dan dia muncul di depan Battle Emperor seperti hantu. Jelas bahwa dia lebih membenci orang yang berbicara ceroboh ini. Ledakan. Namun, Battle Emperor juga bukan individu biasa. Matanya hanya menyipit menanggapi penampilan Lindong. Detik berikutnya, niat bertarung meletus dari tubuhnya dan membanjiri langit. Tinju Battle Emperor terbang ke depan. Itu adalah pukulan yang sederhana dan biasa. Namun, ratusan dan ribuan rune pertempuran muncul di lengannya,
dan suara pertempuran bisa terdengar setelah pukulannya. Pukulan aura pertempuran. Suara pertempuran menerkam Lindong, menyebabkan matanya sedikit menyipit. Namun, tubuhnya tidak bergerak, dan dia juga melemparkan pukulan. Simbol leluhur primal, kekuatan primal. Lengan Lindong langsung jenuh oleh aura tak terbatas. Kekuatan kuno melonjak, menyebabkan lengannya berubah menjadi warna tanah kering. Kekuatan mengerikan bergejolak di dalamnya. Ledakan, dua tinju menghantam satu sama lain, dan area di sekitar mereka berdua langsung hancur. Fragmen spasial yang tak terhitung jumlahnya tampaknya menutupi langit saat mereka melesat keluar. Dalam gempa susulan, tubuh Battle Emperor tersentak, sebelum diluncurkan ke belakang. Dia mundur 1000 langkah ke udara, dengan wajah muram saat dia perlahan berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ruang yang runtuh. Selanjutnya, murid-muridnya tanpa sadar mengencang. Itu karena dia telah melihat sosok Lindong berdiri di posisi aslinya seperti patung yang tidak bergerak. Di kejauhan, banyak ahli suku Roh Es menghirup seteguk udara dingin. Siapa yang bisa membayangkan bahwa kaisar pertempuran yang tak terkalahkan akan benar-benar ditekan dalam bentrokan langsung melawan Lindong? Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Di langit, wajah orang tua setan salju, penguasa naga, dan kaisar pertempuran menjadi sangat serius. Hasil seperti itu jelas melampaui harapan mereka. Mereka bertukar pandang, sebelum menarik napas dalam-dalam. Tidak perlu menyelidiki dia lebih jauh. Mari kita menyerang bersama. Orang ini adalah lawan yang tangguh. Untuk mengalahkan musuh seperti itu, sepertinya ketiganya harus bergabung dengan benar. Ki dingin berputar di dalam tanah leluhur suku Roh Es. Wajah tiga penguasa surgawi, kaisar pertempuran, penguasa naga, dan orang tua setan salju, menjadi agak muram. Mata mereka terpaku pada sosok tenang di kejauhan yang berdiri di udara. Sebelumnya, tidak satu pun dari mereka yang bisa melakukan apapun terhadap sosok itu. Ketiganya bertukar pandang, dan melihat keseriusan dan ketakutan di mata masing-masing. Tidak peduli seberapa tidak relanya mereka, setelah pertukaran pukulan sebelumnya, mereka tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh pria dari alam bawah yang berdiri di depan mata mereka, telah melebihi kekuatan mereka sendiri. Jika itu 1 lawan 1, akan sulit bahkan bagi kaisar pertempuran yang tak terkalahkan untuk menang. Mari lakukan bersama. Battle Emperor menyarankan dengan suara rendah, sementara matanya tertuju pada sosok Lindong seperti elang. Meskipun reputasi ketiganya akan menderita jika mereka bergandengan tangan, dia tidak fleksibel. Memilih untuk dengan keras kepala menghadapi lawan seperti itu sendirian, bahkan saat mengetahui bahwa dia bukan tandingan yang terakhir, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Dengan demikian, alasan kaisar pertempuran segera memilih untuk bekerja dengan dua lainnya. Ini juga sesuatu yang ada dalam pikiran Dragon Sovereign dan Snow Devil Old Man. Oleh karena itu, setelah mendengar kata-kata kaisar pertempuran, mereka mengangguk dengan ekspresi muram. Bas-bas, kekuatan roh besar terbentang dari tubuh ketiganya pada saat ini, berubah menjadi 3 siluet besar di belakang mereka masing-masing. Saat siluet raksasa itu bernafas, badai kekuatan roh mengamuk. Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Ketika 3 siluet raksasa muncul, ekspresi para ahli suku Roh Es yang jauh sedikit berubah, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berbicara dengan suara rendah. 3 raja telah mengaktifkan teknik avatar penguasa tertinggi. 3 penguasa akhirnya akan menyerang secara nyata. Mari kita lihat bagaimana orang itu akan mampu menahan serangan mereka kali ini. Bagaimana mungkin dia bisa menahan serangan mereka? Bagaimanapun, itu adalah gabungan kemarahan dari 3 penguasa surgawi. Tidak peduli seberapa kuat dia tidak mungkin menghadapi mereka bertiga sendirian. Bisikan menyebar di antara para ahli suku Roh Es. Jelas bahwa aura luar biasa yang dikeluarkan oleh 3 avatar penguasa tertinggi telah sangat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Yang terhormat, kamu memang luar biasa. Namun, bagaimanapun juga, kami telah memberikan janji kami kepada leluhur Roh Es. Karena itu, kami hanya dapat bergandengan tangan hari ini, dan membujuk Anda untuk pergi. Dragon Sovereign menatap Lindong dan berbicara dengan suara yang dalam. Sebagai anggota suku naga, dia memuja kekuatan. Jadi, meskipun Lindong berada di sisi yang berlawanan, kekuatan besar yang dimilikinya masih mampu memenangkan pengakuan dan rasa hormat dari penguasa naga. Bahkan tidak sedikit pun riak bisa dilihat di wajah bertekad Lindong. Ini karena tidak ada yang bisa menghentikannya,
sebelum dia melihat wanita di hatinya dihidupkan kembali sekali lagi. Kalau begitu, maju dan serang, kata Lindong. Suaranya mirip dengan gunung yang tinggi, sementara tubuhnya tampak menjulang di atas mereka. Bahkan 8 angin tidak akan menggerakkannya. Battle Emperor, Snow Devil Old Man, dan Dragon Sovereign saling bertukar pandang. Tanpa kata-kata yang tidak perlu, tangan ketiganya dengan cepat membentuk segel. Pada saat yang sama, siluet raksasa di belakang mereka juga menampilkan segel serupa. Gemuruh, kekuatan roh tanpa batas bergejolak dan melonjak. Pada akhirnya, itu berkumpul dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. 3 set riak kekuatan roh yang menakutkan bergelombang di seluruh area, bahkan menyebabkan udara bergidik. Siapapun bisa tahu bahwa serangan yang disiapkan oleh ketiganya adalah teknik pamungkas yang kuat. Lindong berdiri di langit yang jauh. Ekspresinya mirip dengan sumur kuno tanpa riak, dan seolah-olah dia tidak menyadari serangan menakutkan ketiganya. Namun, cahaya terang samar-samar melintas di pupilnya. Angin liar melolong, sementara area dalam jarak 100.000 kaki dari manusia tua setan salju diliputi oleh kepingan salju. Matanya berangsur-angsur memutih, dan lama kemudian, segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba membeku. Angin pembunuh surgawi dunia bawah beku. Sebuah teriakan terdengar dari tenggorokan orang tua setan salju. Siluet raksasa yang memancarkan ki dingin yang ekstrim di belakangnya tiba-tiba membuka mulutnya, dan suara melolong muncul. Orang hanya bisa menyaksikan ketika angin hitam pekat yang dingin dan kental bercampur dengan kepingan salju beterbangan. Bahkan udara membeku dimanapun angin hitam kental ini lewat. Seolah-olah dunia es telah turun, dan setiap makhluk hidup di dalamnya akan dibekukan dan disegel. Sementara itu, raungan naga yang memekakkan telinga meledak dari naga raksasa seperti siluet di belakang Dragon Sovereign, dan cakar naga yang terkepal erat tiba-tiba terbang keluar. Gelombang emas berdesir keluar, menghancurkan segalanya di depannya. Kekuatan naga sejati 9 lapisan. Gelombang emas menghancurkan daerah itu seolah-olah mengandung kekuatan pemusnahan. Semuanya berubah menjadi ketiadaan dimanapun ia lewat. Siluet raksasa di belakang Battle Emperor berkedip-kedip keluar masuk, saat pasukan yang tertib muncul di dalamnya satu persatu. Niat pertempuran melompat ke atas, melesat keluar dari atas kepala avatar penguasa tertinggi, dan meroket langsung ke langit. Niat pertempuran bergejolak saat segel emas besar terbentuk di dalamnya. Segel emas memancarkan gelombang niat pertempuran yang melonjak, dan seolah-olah teriakan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya bergema di dalamnya. Kekuatan seperti itu bisa mengguncang alam semesta. Battle Emperor mengangkat kepalanya, menatap segel emas raksasa saat dia menghirup udara dalam-dalam. Segera setelah itu, dia dengan ringan mengangkat telapak tangannya, dan berkata dengan acuh tak acuh, segel dewa pertempuran 9 surga, pergi. Berdengung, suara dengungan meletus dari segel. Detik berikutnya, itu langsung merobek kehampaan, membawa serta niat pertempuran yang tak terbatas, saat itu turun ke awan hitam Lindong yang tidak menyenangkan. Untuk depan Lindong adalah angin hitam kental. Di belakangnya ada gelombang kejut emas dengan kekuatan pemusnahan, dan di atasnya ada segel emas. Jelas bahwa semua jalan mundur telah disegel. Selain itu, siapapun dapat melihat bahwa trio kaisar pertempuran telah menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini. Serangan seperti itu berkali-kali lebih mengerikan dari sebelumnya. Orang itu pasti akan dikalahkan kali ini. Mata para ahli suku roh es itu fanatik. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana penguasa surgawi kelas roh manapun dapat bertahan dari 3 serangan mengerikan ini. Tatapan yang mengandung perasaan melampiaskan kemarahan berbalik ke arah Lindong satu persatu. Namun, banyak ahli suku roh es bingung untuk mengetahui bahwa yang pertama tidak bergerak sama sekali bahkan dalam situasi ini di mana dia dikelilingi oleh 3 serangan. Apakah dia takut bodoh? Beberapa orang menebak dengan sombong. Di bawah perhatian banyak tatapan mengejek itu, Lindong akhirnya bergerak. Dia mengangkat kepalanya sedikit, saat dia menatap 3 serangan yang mendekat dengan ekspresi tidak berubah. Selanjutnya, matanya perlahan tertutup. Tindakannya mendarat di mata trio kaisar pertempuran, menyebabkan mereka mengerutkan kening. Apakah dia benar-benar akan menyerah? Ketiganya bertukar pandang. Fakta bahwa mereka mampu mencapai tahap ini secara alami berarti bahwa tidak satupun dari mereka adalah individu yang bodoh. Terlepas dari apakah Lindong berniat untuk menyerah, mereka tidak akan menghentikan serangan mereka. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah pada saat ini.
Mereka telah melihat tangan Lindong membentuk satu set segel aneh, dan setitik hitam tampak muncul di antara tangannya. Bintik hitam itu tumbuh dengan cepat. Beberapa napas kemudian, itu membengkak seukuran kepala manusia. Pada akhirnya, tangan Lindong dilepaskan, dan sebuah lubang hitam menyebar di depannya, menelan tubuhnya dalam prosesnya. Lubang hitam aneh ini diam-diam melayang, saat suara samar sepertinya muncul dari dalamnya. Melahap simbol leluhur, melahap semua hal. Lubang hitam berdesir, dan pada saat ini, 3 serangan bertenaga penuh dari trio kaisar pertempuran tiba-tiba. Angin kental hitam pekat bercampur dengan kepingan salju adalah pukulan pertama. Namun, saat menyentuh lubang hitam, itu menghilang menjadi ketiadaan. Seolah-olah telah ditelan oleh lubang hitam, dan bahkan tidak ada riak sedikit pun yang muncul. Gelombang kejut emas dengan cepat mengikuti. Namun, ketika ia masuk ke dalam lubang hitam, yang terakhir hanya terengah-engah sejenak, sebelum kembali ke keadaan tenangnya. Satu-satunya yang menyebabkan gangguan yang sedikit lebih besar adalah segel emas kaisar pertempuran. Setelah melesat ke dalam lubang hitam, cahaya keemasan tampak berjuang di dalam lubang, tetapi sepenuhnya ditelan oleh kegelapan yang aneh beberapa saat kemudian. Dalam rentang pendek kurang dari selusin napas, 3 serangan mengerikan, yang bisa menghancurkan penguasa surgawi kelas roh, dipadamkan tanpa suara dengan cara ini. Ekspresi para ahli suku roh es yang jauh agak membosankan ketika mereka melihat pemandangan ini. Beberapa detik kemudian, mereka tanpa sadar menggosok mata mereka, skeptis bahwa mereka telah melihat semacam ilusi. Apakah 3 serangan destruktif, yang telah dicurahkan oleh trio kaisar pertempuran, benar-benar menghilang sedemikian rupa? Ini lelucon, kan? Seorang ahli suku roh es bergumam. Tatapan mereka tidak bisa tidak menyapu ke arah trio kaisar pertempuran, curiga bahwa ketiganya sengaja kehilangan pertukaran ini. Di bawah tatapan ini, Battle Emperor, Dragon Sovereign, dan Snow Devil Old Man mengeluarkan erangan lembut, dan darah muncul di sudut mulut mereka. Mereka mengabaikan darah, karena mata mereka saat ini dipenuhi dengan teror saat mereka melihat lubang hitam aneh yang berputar perlahan di kejauhan. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi mereka jelas merasakan serangan mereka dimangsa oleh kekuatan yang sangat kejam saat mereka mendarat di lubang hitam. Lubang hitam berputar, dan sesosok keluar dari dalam. Lindong baik-baik saja, dan bahkan pakaiannya tetap tidak rusak. Masih tidak ada perubahan pada wajahnya yang tenang dan penuh tekad. Dengan mengepalkan tangannya, lubang hitam itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang melesat ke telapak tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah trio kaisar pertempuran. Meskipun dia tidak berbicara, aura jantung yang berdebar perlahan menyebar. Saat para ahli suku roh es menyaksikan Lindong berjalan keluar dari lubang hitam, kecurigaan bahwa mereka sebelumnya telah sepenuhnya menguap. Selanjutnya, tampilan pucat pasi tanpa sadar muncul di wajah mereka. Bahkan kekuatan gabungan dari 3 penguasa surgawi tidak dapat melukai Lindong. Persisnya seberapa menakutkan individu ini. Masih punya gerakan. Lindong menatap ketiganya sambil berkata dengan nada datar. Dragon Sovereign dan Snow Devil Old Man bertukar pandang, sebelum mereka tertawa terbahak-bahak, kekuatan yang terhormat ini melebihi yang biasa. Kami benar-benar kalah kelas. Anggap kami terlalu melebih-lebihkan diri kami sendiri sehubungan dengan masalah hari ini. Petik 2. Saat mereka berbicara, keduanya perlahan mundur. Jelas bahwa mereka sudah mengakui keadaan saat ini. Pria di depan mata mereka bukanlah seseorang yang bisa mereka tandingi. Ekspresi Battle Emperor agak jelek. Selama bertahun-tahun, dia telah memenangkan setiap pertempuran, menyebabkan kesombongannya tumbuh. Oleh karena itu, perasaan menghadapi keberadaan yang begitu kuat seperti Lindong tidak diragukan lagi sangat tidak nyaman. Namun, tidak peduli betapa tidak nyamannya itu, dia hanya bisa mengakui kenyataan di depan matanya. Dengan demikian, Kaisar pertempuran hanya bisa menggertakkan giginya, dan mundur dengan wajah hijau seperti baja. Namun, saat dia menarik diri, sepotong es muncul di tatapan Lindong saat terkunci pada yang pertama. Selanjutnya, suara rendah terdengar. Kamu tidak menghormati istriku sebelumnya. Apakah Anda benar-benar berpikir akan sangat mudah bagi Anda untuk mundur sekarang? Petik 2.